Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik kepada kami. Memberkati kami, menyertai kami senantiasa. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkenan Engkau ya Tuhan untuk memberkati kami, menganugerahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami dimampukan dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Napasali jaho bado manangise namar dengan bahasa tuna pugus. Jala ibana mamaloson dengan bahasa nai tu ibana. Menaruh belas kasihan kepada orang lemah. Sahabat yang baik hati, tentu kita semua suka memberi. Memberi hal yang ada pada kita. Memberi itu berangkat dari apa yang sudah kita terima. Sebab apa yang kita beri adalah apa yang kita terima dari Tuhan tentunya. Tuhan memberikan berkat kepada kita untuk kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan kebahagiaan memberi jauh lebih bahagia daripada menerima. Mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita lebih berbahagia ketika memberi, lebih suka memberi, dan tentunya pemberian itu adalah karena kasih. Pemberian itu dengan keikhlasan, bukan dengan sungut-sungut. Maka dikatakan memberi lebih baik daripada menerima. Memberi lebih berbahagia daripada menerima. Dan saat ini dikatakan kepada kita demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Di sini Allah sedang mengatakan, kalau kita baca bandingkan dengan Injil Matius 25 31 sampai 46, di mana Yesus menyamakan dirinya dengan orang miskin, orang-orang kecil yang hina itu. Seperti yang Yesus katakan demikian, bagaimanakah kita bertindak kepada orang-orang lemah, orang-orang kecil itu? Sebagai pencipta kita, Allah menghargai kita semua. Entah kita miskin atau kaya. Bila kita membantu orang miskin, kita menghormati baik sang pencipta maupun ciptaannya. Allah menerima bantuan kita seolah-olah kita memberikannya langsung kepada Dia. Sahabat yang baik hati, Allah tidak sedang mengatakan bahwa kita tunggu kaya baru bisa memberi. Tidak. Tetapi apapun keadaan kita, bagaimanapun keberadaan kita, Tuhan sangat menghargai kita. Dan Dia menginginkan kita memiliki hati yang berbelas kasih. Sehingga ketika kita berbelas kasih, tentu belas kasih ini tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi juga terlihat dalam perbuatan, dalam tindakan. Tindakan kita kepada orang lain, pemberian kita kepada orang lain, baik itu materi, baik itu pikiran, saran, atau apapun yang bisa kita berikan kepada orang yang lemah untuk menolong mereka, mengangkat mereka, berikanlah dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Kenapa dikatakan kepada orang lemah? Sebab mereka tidak sanggup untuk membalas apa yang kau perbuat. Dan disitulah kita dikatakan firman Tuhan sedang memiutangi Tuhan. Sekalipun bukan itu tujuan kita dalam berbelas kasih. Tetapi ingatlah, ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, Tuhan sangat menghargainya. Tapi lakukan dengan kasih, lakukan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Ingatlah, apa yang kita beri, apa yang kita lakukan, apa yang kita tolong orang lain, semua itu berasal dari Tuhan. Sebab Dialah pertama sekali yang menaruh belas kasihan itu dalam hati kita, sehingga hati kita menggerak,
hati kita digerakkan untuk membantu orang yang lemah itu. Dan ingat, Tuhan menghargainya, Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang engkau minta. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa dipenuhi dengan belas kasihan yang daripada Tuhan. Dan hati kami selalu digerakkan untuk membantu, menolong, peduli kepada orang yang lemah. Dan kami percaya sekecil apapun yang kami lakukan, Engkau sangat menghargainya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.